Mari kita mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima kasih karunia buat pagi hari yang indah ini yang Kau berikan bagi kami, di mana kami sudah ditolong oleh Tuhan di sepanjang malam dalam peristirahatan pagi hari ini Tuhan. Kami bersama-sama keluarga besar Kingdom Family pada saat ini Tuhan, dari berbagai tempat kami masing-masing, dari berbagai tempat pelayanan, dari berbeda negara Tuhan. Tolong Tuhan jamah kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah mengkonekkan pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami bersama-sama beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kuduskan kami Tuhan dalam ruangan Zoom ini Tuhan. Biarlah kami menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Kalau ada intimidasi daripada kuasa kegelapan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami butuh karya Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dan senantiasa kami merasakan dan menikmati kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah namamu di surga. Kami mengucap syukur dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan pagi hari ini, Bapak Raffles mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan. Namun sebelumnya saya menawarkan kepada beberapa teman yang khususnya berada di Kalimantan Barat. Tetapi yang pertama menjadi halangan mereka adalah sinyal. Sinyal Kalimantan Barat tidak baik-baik saja pada hari-hari ini. Seringkali terjadi gangguan. Dan saya berdoa sinyal yang ada di tempat saya ini baik, supaya kita akan bersama-sama. Nah, puji Tuhan, Bapak, Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat Ibu Ketua dan juga Ibu Barita sebagai bendahara dan Pak Raffles yang menghubungi saya. Dan saya katakan kalau tidak ada teman yang bersedia, saya bersedia sebagai penanggung jawab. Nah, puji Tuhan. Mari kita akan melihat firman Tuhan dalam kitab Habakuk. Dalam kitab Habakuk, pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana kita melihat dalam kitab Habakuk ini, di mana dikatakan bahwa kita hidup di dunia ini yang penuh ketidakpastian. Ekonomi bisa runtuh, hasil kerja mengecewakan, penyakit datang terus, dan masa depan terasa suram. Nabi Habakuk juga menghadapi realitas serupa. Ancaman perang, kehancuran ekonomi, dan masa depan bangsa yang suram. Namun di tengah itu semua, Habakuk mengajarkan iman yang sejati, iman yang tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kalau kita melihat dalam realita kehidupan, kesulitan yang tak terhindarkan, Habakuk menggambarkan situasi ekstrim
Pohon ara tidak berbunga, berarti kehilangan kenikmatan. Pohon anggur tidak berbuah, kehilangan sukacita dan perayaan. Zaitun, pohon zaitun gagal, kehilangan sumber minyak, kebutuhan dasar. Ladang tidak menghasilkan, kelaparan dan ekonomi runtuh. Ternak hilang, sumber kehidupan lenyap. Semua aspek kehidupan hancur, namun Habakuk tidak berhenti pada keadaan itu. Jadi kita melihat yang kedua adalah respon iman. Bersukacita di dalam Tuhan. Kata kunci, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Habakuk tidak bersukacita karena keadaan, tapi di dalam Tuhan. Dia bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita orang percaya bukan ditentukan oleh keadaan luar, tetapi oleh hubungan kita dengan Allah. Rasul Paulus menggemahkan hal ini. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dalam kitab Filipi 4 ayat yang keempat. Yang ketiga adalah sumber kekuatan Allah yang memberi kemenangan. Ayat 19 berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Iman Habakuk bukan sekedar optimisme, tetapi bersandar pada Allah yang hidup. Tuhan membuat kakinya seperti kaki rusa, cepat, kuat, lincah, tidak mudah goyah. Tuhan membiarkan dia berjalan di bukit-bukit, merupakan simbol kemenangan dan tempat tinggi yang sulit dicapai. Dalam kesulitan kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kekuatan Tuhan yang memberi kita kemampuan melewati tentang hidup. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi dikatakan yang tadi dikatakan realita kehidupan adalah sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandangnya. Realita yang tidak menyenangkan. Kehidupan tidak selalu sesuai dengan harapan. Bapak Ibu, ada musim, tidak ada hasil, tidak ada pekerjaan, tidak ada jawaban. Jadi salam Tuhan Yesus Kristus, pelayan kami yang Tuhan percayakan di daerah kami ini adalah sebagian besar, mayoritas adalah petani. Mungkin saya bisa katakan 100% adalah petani. Karena pegawai hanya sebagian kecil. Jadi petani itu menunggu musimnya. Dan saya mempelajari saudara, Bapak Ibu, ketika menanam padi, ada musim baik, ada musim tidak baik. Ada musim padinya bagus, tapi ketika waktu panen kok kurang menyenangkan. Ada musimnya, tetapi pada saat musim bagus-bagus semua. Nah, berarti itu mengenal musim. Nah, jadi Kalimantan Barat kemarin ada musim hujan terus-menerus, tidak henti-hentinya setiap hari. Tapi puji Tuhan, hari ini adalah merupakan musim kemarau, musim panas. Nah, Habakuk melihat keadaan bangsa akan dilanda kekacauan dan kehancuran. Kita melihat Habakuk ini, dia peka karena dia menjalin suatu hubungan dengan Tuhan. Yang kedua adalah realita yang menyentuh semua aspek hidup. Pohon ara dan anggur, kenikmatan, sukacita hilang. Zaitun gagal dan ladang kering. Kebutuhan dasar tidak tercukupi. Ternak hilang.
sumber ekonomi runtuh. Semua aspek ekonomi sosial bahkan rohani terasa kering. Realita yang tak terhindarkan. Habakuk tidak menutup mata terhadap fakta. Ia jujur mengakui keadaan. Iman sejati bukan menolak realita, tapi menghadapi dengan perspektif Tuhan. Realita hidup bisa berubah. Krisis ekonomi, hutang, kehilangan pekerjaan, sakit penyakit yang berkepanjangan, doa yang belum terjawab, hubungan keluarga atau pelayanan yang retak. Semua ini adalah bagian nyata dari kehidupan orang percaya. Jadi kita melihat respon iman. Dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-18 berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Iman bukan ditentukan oleh keadaan. Kata kunci adalah namun, artinya meskipun semua keadaan buruk, Habakuk memiliki sikap yang berbeda. Sukacita sejati bukan karena keadaan baik, tetapi karena Tuhan tetap setia. Sekali lagi, bukan karena keadaan yang baik, tetapi karena Tuhan tetap setia. Orang percaya tidak hidup berdasarkan apa yang terlihat, tetapi berdasarkan janji Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 di situ dikatakan. Yang berikut adalah iman adalah sukacita di dalam Tuhan. Respon iman adalah sukacita di dalam Tuhan. Habakuk berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Keren, saudara. Sukacita di sini bukan perasaan sesaat, melainkan sikap hati yang lahir dari kepercayaan kepada Allah. Paulus juga menegaskan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Walaupun doamu belum terjawab, kita tetap bersyukur. Walaupun jalanmu belum terbuka, kita tetap percaya Tuhan sanggup menolong kehidupan kita. Banyak kesaksian yang saya alami bagaimana doa kita. Saya berkata, Tuhan, aku ini hamba Tuhan, kok doaku belum terjawab. Tetapi saya menyadari bahwa saya harus Tuhan. Kita tetap bisa bersyukur walaupun belum terbuka, belum ada jawaban bahwa kita Tuhan pasti mengadakan. Respon iman adalah menjadikan Allah sebagai sumber keselamatan. Habakuk berkata, Allah yang menyelamat aku. Keselamatan Allah bukan hanya menyelamatkan jiwa, juga menopang dalam kehidupan sehari-hari. Habakuk tahu harapan bukan pada ladang, pohon ara, atau ternak, tapi kepada Allah, saudara. Dari apa yang dimiliki, tetapi kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang adalah sumber pertolongan. Kita pun harus belajar meletakkan pengharapan pada Tuhan, bukan pada pekerjaan atau uang atau kekuatan manusia. Jadi di sini dikatakan bahwa sumber kekuatan Allah Tuhan kekuatan. Ia membuat kaki membiarkan berjejak di kita. Habakuk tidak mengandalkan hasil ladangnya, ternaknya, atau ekonomi bangsanya. Ia berkata dengan tegas, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Kekuatan sejati orang percaya bukan dari harta, kedudukan, atau manusia, melainkan dari Allah yang hidup. Saat kita lemah,
kita kecewa. Saat pasti kita berkata bahwa ini atau kehabisan daya. Kita akan bisa mengalami kuasa Tuhan yang memampukan kita. Tuhan akan menolong kita. Dan dikatakan bahwa Allah sumber, Allah memberi kaki seperti rusa. Rusa dikenal lincah, kuat, dan mampu melompat di medan sulit apapun dan jalan pun yang berbatu-batu. Gambaran ini menekankan bahwa Tuhan membuat kita mampu bertahan dan tetap melangkah di jalan yang sulit. Masalah tidak selalu diangkat, tetapi Tuhan memberikan kemampuan untuk menghadapi masalah. Iman bukan berarti bebas dari kesulitan, tetapi berarti mampu berjalan teguh di tengah kesulitan. Allah membawa ke tempat tinggi, yaitu bukit-bukit. Bukit melambangkan tempat kemenangan, ketinggian rohani, dan perspektif yang baru. Ketika orang mengadakan napak tilas atau manjat bukit, dia sampai ke puncak, dia membawa bendera. Segala suka, duka, kecapean yang dialami, segala kesulitan, tantangan yang dihadapi. Kalau dia sudah berada di puncak, dia mengibarkan bendera, menyatakan bersorak kemenangan. Dan dia dikatakan orang yang hebat. Tuhan tidak hanya menguatkan kita, tapi juga meninggikan kita, membawa kita melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya. Dari lembah penderitaan, kita digiring menuju ke bukit kemenangan. Saat kita mengandalkan Tuhan, kita bisa berkata seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Sumber kekuatan orang percaya adalah Allah sendiri. Ia memberi daya, ketahanan, keteguhan, dan kemenangan. Sehingga kita bisa tetap teguh di tengah-tengah badai kehidupan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mekar di masa yang sukar, ada 3 kunci rahasia, yaitu sukacita di tengah penderitaan. Nah, ketika kita bersukacita, kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita tetap selalu bersukacita dalam Tuhan. Masalah keuangan, masalah keluarga, tekan pekerjaan, lingkungan, atau pembawaan, kita akan mengalami pembelaan dan pertolongan dari Tuhan. Mengapa kita perlu bersukacita? Tidak hidup dalam belenggu dosa. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Hidup dalam kasih karunia. Allah kita setia. Hati yang gembira itu adalah obat. Orang dewasa perlu tertawa 18 menit per hari. Lebih, puji Tuhan. Kenyataan sekarang hanya 6 menit. Jauh berbeda dengan 60 tahun yang lalu, saudara Tuhan. Nah, jadi orang yang tertawa, senyum, saudara Tuhan. Karena orang sekarang hidup dengan gadget. Jadi sulit untuk tertawa. Anak-anak yang belum sekolah perlu tertawa. Nah, tujuan bersorak-sorak adalah meruntuhkan tembok. Tembok Yeriko. Penghormatan Daud tidak hanya bersorak, tetapi juga menari. Nyanyian di teberau, ucapan syukur adalah juga dikatakan ria-ria di dalam Allah. Elohim, Allah satu-satunya. Beria-ria, bersenang-senang, bersukacita, dan bergembira Tuhan. Andalkan Tuhan. Kami saudara Tuhan, Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, kami hari-hari ini mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan menjamah dalam segala menghadapi begitu banyak tugas dan tanggung jawab.
kami hanya mengandalkan Tuhan. Biarlah semuanya dalam situasi dan keadaan pada hari-hari ini, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa sebelum Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba punya keterbatasan. Tetapi Allah Roh Kudus senantiasa tetap berbicara. Habakuk mengarahkan kami untuk senantiasa dalam keadaan situasi sulit apapun. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan tetap menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Karena kami percaya Tuhan adalah kekuatan bagi kami yang akan menolong terus kami dalam kami menghadapi situasi dan keadaan pada hari-hari ini yang tidak baik-baik saja. Tuhan turut campur tangan dan Tuhan yang berkarya. Memberkati kami semua Tuhan yang berada di Zoom ini Tuhan. Engkau memberkati keluarga besar Kingdom Family pada hari-hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menolong terus untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Kami serahkan Tuhan pengurus Kingdom Family. Engkau memberkati baik ketua, sekretaris, bendahara, penasehat Tuhan, dan Kornas Korda Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya memberkati, dan para anggota. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kekuatan Tuhan itu tidak ada batasannya. Tuhan pasti menolong dan Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat situasi dan keadaan bangsa kami. Engkau Allah kiranya tolong Tuhan memberkati bangsa kami. Dan kami teringat juga Tuhan bangsa Israel. Engkau berkati bangsa Israel Tuhan. Biarlah kekuatan pertolongan daripada Tuhan nyatakan. Berkati Tuhan Bapak Prabowo yang memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan Bapak Gibran, para menteri dan para gubernur yang tersebar di 38 provinsi. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong para kepala-kepala daerah Tuhan. Engkau Allah menjamah. Biarlah senantiasa mereka menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur kami diberikan kesehatan, kami bersyukur kami diberikan kekuatan terus bagi kami untuk kami selalu tetap memuliakan dan mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebesaran dan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji dan kami muliakan. Kami menyerahkan setiap teman-teman kami yang tidak hadir pada saat ini Tuhan. Engkau tolong supaya di hari-hari mendatang mereka bisa bersama-sama berkumpul, beribadah, membagi berkat, membagi kesaksian. Tuhan turut campur tangan dan Tuhan tetap menolong. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di surga. Kami tetap terus berdoa buat pembangunan gereja yang sedang kami kerjakan. Engkau Allah tolong Tuhan, Engkau Allah menjamah. Biarlah pekerjaan ini Tuhan bisa berjalan terus. Semuanya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami tidak punya daya, kami tidak punya dana, kami tidak punya kekuatan, kemampuan apa-apa. Namun kami percaya Tuhan yang punya segala-galanya. Tuhan akan menggerakkan para donatur. Tuhan akan menolong Tuhan setiap teman-teman hamba-hamba Tuhan untuk mendukung dan mendoakan bagi kami Tuhan. Supaya kami tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama Bapa di surga. Saat pagi hari ini Tuhan kami datang dan berdoa, kami menyerahkan biarlah Engkau menyempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman hamba Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kami Yesus Kristus, mulai pada hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami akan tutup dan akhiri persekutuan doa pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembali kepada para plus atau Ibu Barita. Iya.